Oke, bisa kelihatan semua ya. Ini saya present aja. Ya, masuk Pak. Aman Pak. Oke, jadi malam ini kita akan diskusi tentang optimasi jaringan nirkabel dengan mikrotik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Heri Darmawan. Saya adalah founder belajarmikrotik.com, jadi khusus training mikrotik. Kita juga ada Axelbit Training Center, itu yang lebih global. Kemudian Harmoni Integrasi Teknologi itu sistem integratornya. Saya sudah berkecimpung di bidang networking selama lebih dari 11 tahun. Menjadi trainer mikrotik sejak 2007, waktu itu orang pertama di Asia yang menjadi trainer mikrotik. Ekspertis saya di bidang networking, VoIP, dan internet exchange. Nah, kenapa saya mengambil topik tentang optimasi jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel seperti yang kita tahu namanya saja nirkabel gitu ya. Artinya jaringan tanpa kabel atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya disebut wireless. Apa saja keunggulan dari jaringan nirkabel? Yang pertama adalah keunggulannya adalah karena jaringan nirkabel ini memanfaatkan gelombang frekuensi. Artinya ini gelombang yang tidak terlihat. Jadi dari satu tempat ke tempat lain dia melewati gelombang, bukan lagi melewati kabel dan lain sebagainya. Yang kedua, mudah dan cepat dalam instalasi. Jadi kalau kita misalnya ada dua rumah yang terpisah jaraknya misalnya 20 meter, nggak usah susah-susah mencari jalur 20 meter, cukup pasang di satu tempat wireless gitu ya, lalu pasang lagi di tempat satunya wireless, selama kedua lokasi itu bisa terlihat secara visual, kalau jaraknya cuma 20-50 meter ya, maka koneksi wireless pasti bisa kita install. Jadi instalasinya relatif lebih mudah. Kemudian teknologinya terus berkembang. Sampai saat ini jaringan nirkabel itu masih terus berkembang. Jadi kalau kita zaman saya 2007 itu, kita belajar teknologi yang hanya B, yang cuma bawa bandwidth 11 Mbps. Sekarang bandwidth yang bisa dibawa oleh wireless secara teori bisa sampai 1,2 gigabit per second. Bahkan di frekuensi-frekuensi tertentu, mikrotik itu punya produk yang namanya air wire. Jadi dibilang air wire, kabel yang terhubung lewat udara. Itu bisa sampai lebih dari 1 gigabit per second. Tentu saja dengan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi bukan frekuensi gratis yang selama ini kita pakai. Nah, itu adalah beberapa keunggulan jaringan nirkabel. Kekurangannya apa? Kekurangan yang terpenting dari wireless adalah karena wireless ini, jaringan nirkabel ini menggunakan media yang di-sharing. Medianya sharing. Medianya adalah udara. Artinya di satu tempat kita tidak bisa membatasi, oh cuma satu yang boleh pasang. Tidak bisa, karena juga gelombangnya kita juga tidak bisa lihat. Meskipun ada perangkat untuk melakukan scanning untuk gelombang. Jadi kekurangan pertama adalah menggunakan sharing media. Media yang digunakan adalah dipakai bersama-sama. Yang kedua, gelombang frekuensi ini berkurang seiring dengan adanya penghalang. Jadi kalau tadi saya bilang 20 meter tinggal pasang aja pokoknya terlihat. Nah, kalau sudah jarak yang lebih jauh, misalnya 100 meter, 200 gitu ya, maka kita harus pastikan tidak ada penghalang. Ya, dan yang terakhir adalah gelombang frekuensi ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca itu bukan hanya hujan ya, tapi angin. Jadi kalau kita pasang di tiang, ada angin goyang, pasti akan ada terjadi gangguan. Apalagi kalau misalnya ada puting beliung dan lain sebagainya gitu ya. Ada satu tempat di daerah Probolinggo itu, karena di Probolinggo itu anginnya sangat sangat kencang sekali. Jadi di musim-musim tertentu itu jaringan wirelessnya hampir dipastikan pasti akan terganggu. Nah, itu beberapa kekurangannya. Nah, kenapa saya ngambil topik optimasi jaringan? Di masa-masa WFH itu karena kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, cara paling mudah adalah kita sudah punya modem dengan ISP yang ada di rumah kita gitu ya. Mungkin kita merasa, oh ini kayaknya sinyalnya tidak masuk ke kamar saya. Udah saya beli satu akses point, ditancepin
dapat signal gitu ya, tapi kok sering putus-putus ya. Nah, ada beberapa penyebab kenapa hal itu terjadi. Antara lain mungkin karena selama ini pokoknya beli perangkat modem, beli perangkat access point, yang penting ganti SSID, ganti password, selesai. Nah, beberapa dari kita mungkin tidak begitu paham secara teknis, secara teknis banget gitu ya. Nah, melalui paparan ini saya akan jelaskan mengenai apa saja yang bisa kita optimasi dari jaringan nirkabel, jadi wireless. Kemudian apa konfigurasi yang paling tepat yang bisa kita implementasikan di rumah kita atau di kantor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa item, beberapa list bagaimana kita melakukan optimasi jaringan. Yang pertama, kita harus memilih mode yang tepat. Mode yang tepat. Yang kedua, kita harus pilih band. Band ini bukan bukan blue band ya. Band ini istilah untuk frekuensi dan teknologinya gitu ya. Lalu pemilihan frekuensi dan channel width. Frekuensi yang paling bagus itu yang mana, Pak? Lalu kalau saya ternyata ada pilihan channel width, saya enaknya pilih yang mana? Lalu yang keempat adalah pemilihan antena dan transmit tower. Ini sangat berhubungan satu sama lain. Jadi ini sudah lumayan advance sih. Jadi tidak hanya sekedar modem yang access point yang kita beli buat di rumah yang cuma ada 2 antena gitu ya. Ini sudah jauh lebih advance lagi. Lalu pemanfaatan security profile. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita membaca status koneksi. Kalau wireless kita, jaringan nirkabel kita sudah connect. Terus apa yang bisa kita lihat di situ, Pak? Kualitas itu bagus atau enggak? Cara ngelihatnya bagaimana? Nah, itu akan coba saya kupas satu persatu. Ya, jadi kita akan mulai dari yang paling dasar. Saya akan anggap peserta ini sangat awam, sehingga kita akan mulai dari teori yang paling dasar tentang jaringan nirkabel. Oke. Yang pertama adalah pemilihan mode. Jadi kita mengambil contoh mikrotik karena memang lembaga yang saya dirikan itu adalah belajar mikrotik. Jadi ujung-ujungnya belajarnya mikrotik doang gitu ya. Nah, di mikrotik itu ada 2 jenis mode kerja. Di perangkat lain juga begitu sebenarnya. Cuma namanya saja mungkin yang berbeda. Namanya mungkin berbeda. Oke. Jadi yang pertama adalah pemancar transmitter, yang kedua receiver. Nah, pemancar ini bahasa lainnya adalah access point. Penerima receiver ini bahasa lainnya adalah station atau client atau CPE. Setiap produk punya istilah yang bisa jadi berbeda. Kalau di mikrotik, pemancar itu namanya AP, access point. Kalau di mikrotik, penerima itu namanya adalah station. Jadi dia menggunakan istilah AP dan station. Nah, jaringan nirkabel sendiri itu bekerja dengan konsep ini. Dia punya satu pemancar, satu access point, lalu punya satu atau lebih penerima atau receiver. Jadi, kenapa dia disebut pemancar? Sebenarnya secara teknologi, pada saat receiver ini juga bisa memancarkan signal, memancarkan data maksudnya, tapi dia tidak memancarkan beacon. Nah, beacon ini bahasa apa lagi? Beacon itu gini, jadi access point ini, dia setiap saat akan mengirimkan sebuah beacon. Beacon itu kayak beep gitu ya. Jadi dia memberitahu semua orang bahwa saya ada di sini. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Nah, itulah yang dia transmisikan. Kalau station atau klien, dia cenderung pasif, dia menunggu. Dia membaca sekelilingnya, ada beacon apa yang ada di sekeliling saya. Nah, bahasa yang paling mudah untuk menggambarkan beacon itu adalah SSID. Jadi, access point akan selalu memancarkan, oh, SSID saya, misalkan SSID saya namanya mikrotik misalnya. Jadi, yang namanya access point, dia akan selalu memancarkan, ini ada mikrotik, ini ada mikrotik, ini ada mikrotik. Dengan frekuensi tertentu, ya, dia memancarkan beacon dengan nama SSID itu. Sedangkan klien seperti laptop. Jadi kalau kita klik laptop, klik di sebelah kanan bawah, kita lihat wireless apa saja yang ada di sekeliling kita, maka kan muncul tuh. Itu artinya laptop ini membaca beacon-beacon yang ada. Dari beacon itu dipilih, oh saya mau connect ke sini.
pada saat mau connect, maka mereka akan saling bicara. Antara yang memancarkan beacon sama menerima beacon saling ngomong. Nah, nanti akan ada exchange, akan ada pertukaran. Si transmitter akan tanya, passwordmu apa? Masukin dulu password. Kalau passwordnya benar, dia sudah handshake, maka mereka akan saling berbicara. Nah, pada saat pembicaraan ini terjadi, ini sudah dua arah. Jadi yang tadinya receiver juga bisa ngirim data, ngirim bandwidth gitu ya. Yang transmitter juga bisa menerima bandwidth. Ya. Nah, konsepnya adalah satu pemancar, satu transmitter dengan satu atau lebih penerima. Jadi tidak mungkin ada koneksi antara dua pemancar dengan satu penerima yang sama, itu tidak mungkin terjadi. Jadi gambarannya begini. Satu pemancar access point, gitu ya, lalu diterima oleh banyak penerima atau station. Saya pakai istilah di mikrotik. Kalau di perangkat lain mungkin namanya berbeda. Jadi ada satu pemancar, satu access point, dan banyak penerima. Nah, kalau di mikrotik sendiri, ini adalah gambarnya. Kalau di mikrotik sendiri, gambarnya di sini nih wireless, lalu ada modenya. Kalau Anda perhatikan di sini, modenya tidak cuma access point dan station, banyak sekali. Saya hanya mengambil mode yang pemancar, transmitter, dan receiver saja. Itu nanti ada lagi WDS slave, end stream, dual slave, alignment, itu tidak saya bahas ya. Jadi kita fokus ke mode kerja antara access point dan station. Nah, access point sendiri itu adalah pemancar beacon. Sebagai pemancar beacon, kalau di mikrotik itu access point ada dua jenis. Kalau di produk lain, biasanya cuma satu. Apa saja jenisnya? Kalau di mikrotik dia nyebutnya sebagai AP bridge dan bridge. Jadi mikrotik ini satu istilah yang sebenarnya sudah lama kita komplainkan. Kenapa kok pakai nama bridge? Nanti soalnya bingung sama interface bridge. Interface bridge itu kan interface yang menghubungkan interface lain. Sedangkan di sini namanya AP bridge dan bridge. Namanya bridge juga nih. Tapi konsepnya begini. Kenapa mikrotik menyebutkan ini sebagai bridge? Karena memang setiap pemancar, setiap mode access point itu pasti bisa di bridge. Ya, jadi transmitter itu pasti bisa dimasukkan ke dalam bridge. Sedangkan station tidak semua bisa masuk ke dalam bridge. Jadi mungkin itu alasan dia menggunakan kata-kata bridge. Nah, apa bedanya AP bridge dan bridge? Kalau AP bridge, dia adalah pemancar yang bisa menerima lebih dari satu receiver. Jadi artinya kliennya bisa banyak. Kalau bridge, maka dia hanya bisa menerima satu receiver saja. Kenapa dibedakan seperti ini? Ini balik lagi kalau zaman dulu. Kenapa dibedakan begini? Salah satunya adalah karena masalah lisensi. Jadi mikrotik itu ada sistem lisensinya, lisensi level 1, level 0, level 1, level 3, 4, 5, 6. Nah, lisensi ini ada hubungannya dengan harga. Nah, AP Bridge itu hanya bekerja di minimum lisensi level 4. Sedangkan kalau Bridge, dia bisa digunakan mulai level 3. Artinya ada beberapa barang tertentu yang diinjek level 3, dia dijual lebih murah dibandingkan yang level 4. Tapi dengan batasan dia hanya bisa connect dengan satu klien saja. Terus berfungsi nggak sih kalau dia connect dengan satu klien? Berfungsi. Karena dalam jaringan nirkabel belum tentu kita butuh lebih dari satu klien. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya saya cuma butuh connect dari, kalau di ISP ya, BTS A ke BTS B, sudah itu aja. Tidak perlu ada BTS lain. Nah, itu cukup menggunakan mode yang namanya bridge. Oke. Nah, kemudian perbedaan lainnya apa? Perbedaan lainnya dari segi lisensi ya. Jadi artinya beberapa barang memang dijual lebih murah dengan lisensi level 3, tapi hanya bisa dikonekin oleh satu klien saja. Lalu kapan menggunakan AP bridge dan kapan menggunakan bridge? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya Anda mau pasang di rumah, gitu ya, yang mau connect ada laptop, ada handphone, ada misalnya game konsol, ya ada jam tangan Anda mau connect ke sana, maka Anda harus menggunakan mode AP bridge. Nah, kalau di merek lain
biasanya cuma access point gitu aja. Kalau access point berarti dia lebih ke arah AP bridge. Kalau di mikrotik memang sengaja dipisah itu. Oke, sampai di sini ini masih connect semua ya. Ngetes aja nih, siapa tahu saya ngomong sendiri nih. Presenting audio, oke, siap. Saya lanjutkan ya. Aman Pak, aman. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Nah, mode station. Jadi kalau tadi kita ngomong mengenai transmitternya yang mengirim beaconnya. Sekarang kita ngomong masalah kliennya. Klien ini tidak cuma mikrotik. Ini saya membahas dari segi mikrotiknya ya. Tapi sebenarnya laptop kita juga bisa jadi klien. Handphone kita juga bisa jadi klien, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam mode seperti itu, di mana laptop kita yang jadi klien atau handphone kita jadi klien, maka Anda tidak perlu pusing-pusing ngatur mode stationnya. Nah, mode station ini kapan kita pakai mode station? Kalau kita mau konekin mikrotik dengan mikrotik. Nah, secara prinsip sebenarnya, station yang namanya station itu tidak bisa di bridge. Di bridge itu dalam arti gini. Jadi misalnya saya punya ini. Kalau handphone ini kan saya punya handphone. Kalau handphone ini kan berarti dia terima signal sudah buat dirinya sendiri. Betul ya? Laptop juga begitu. Dia terima signal buat dirinya sendiri. Tapi ada kalanya kita konekin ke satu router. Satu router ini di bawahnya masih ada beberapa LAN misalnya. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kondisinya sudah berbeda lagi dengan laptop dan handphone. Karena apa? Karena mungkin LAN ini perlu kita bridge, kita konekin dengan wireless-nya. Kita konekin dengan wireless. Nah, kalau kita konekin dengan wireless, maka modenya ada dua nanti. Mau bridging atau routing. Kalau routing tidak masalah. Semua router Anda mau pakai merek ubi, merek tempe gitu ya. Mereka juga bisa kalau routing. Tapi bridging tidak semua bisa loh. Karena ini memang keterbatasannya dari teknologi 802.11. Artinya station itu, wireless station, itu tidak bisa di bridge sebenarnya. Nah, tapi punya saya bisa ya Pak. Nah, kalau punya Anda bisa menggunakan ubi atau tempe, maka nanti dia pasti pakai salah satu dari kelima cara ini. Sorry, keempat yang 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau modenya station, pasti tidak bisa di bridge. Kalau station bridge, maka dia pasti bisa di bridge. Hanya saja station bridge ini hanya bekerja di mikrotik. Jadi kalau Anda beli merek lain, Anda nyari mode station bridge tidak akan ketemu. Karena station bridge-nya cuma ada di mikrotik. Nah, yang 3 di bawah itu istilahnya lebih umum. Inilah yang biasa dipakai oleh merek-merek lain. Jadi ada namanya station pseudo bridge. Dia itu mensimulasikan sebenarnya. Ada lagi station pseudo bridge clone. Itu mirip, hanya saja dia nanti mainan MAC address. Apakah bisa nge-bridge, Pak? Bisa, tapi ada efek sampingnya. Yang terakhir adalah station WDS. Station WDS ini juga station WDS bisa dipakai hanya bila access point-nya mengaktifkan WDS. Jadi kalau access point-nya tidak mengaktifkan WDS, maka meskipun dipasang station WDS tidak akan connect nanti dia. Karena cara kerjanya berbeda. Nah, terus pakai yang mana? Ya tergantung. Kalau Anda pakai mikrotik sama mikrotik, pingin nge-bridge, ya pakai station bridge. Kalau ternyata Pak access point saya bukan mikrotik Pak, access point saya ubi misalnya. Ya Anda boleh pilih antara station pseudo bridge atau pseudo bridge clone. Tapi nanti ada side effect-nya. Ada efek sampingnya. Meskipun tidak akan terlalu terasa kalau kliennya satu. Jadi kalau misalnya ini WiFi ya, connect, lalu kliennya di bawah kabel cuma satu. Itu tidak akan ada bedanya. Tapi kalau udah kliennya 2, 3, 4, nah itu baru kelihatan nanti. Oh kok begini ya Pak? Ya, jadi yang mana yang dipakai ya tergantung kebutuhan. Oke, berikutnya itu modenya. Berikutnya yang kedua, kita pilih band yang sesuai. Jadi kalau kita udah milih mode, oke, saya mau buat jadi access point.
Nah, kalau kita mau jadi access point, maka kita harus tentukan dulu band-nya apa. Band ini apa? Band ini bukan grup band loh ya, bukan juga blue band ya. Jadi band ini adalah kombinasi antara frekuensi dan teknologi. Jadi di wireless ada frekuensi-frekuensi yang bebas dipakai. Ini salah ketik nih kayaknya nih. Ini harusnya 2484. Jadi ada frekuensi 2,4 GHz. Itu mulai dari 2412 sampai 2484. Itu frekuensi yang kita bisa pakai. Jadi 2,4 GHz. Ada lagi frekuensi 5 GHz. Itu mulai frekuensi 4,9 sampai 5,9. Tapi setiap negara punya regulasi. Kalau di Indonesia yang bebas dipakai itu adalah 2412 sampai 2474 kalau saya tidak salah. 2472 ya. Sampai channel 13. Kalau 5 GHz itu hanya 5,7 sampai 5,8. Jadi di luar itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Jadi kalau Anda mau pakai pun jangan bilang saya ngajari ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teknologi. Jadi ada berbagai macam teknologi jaringan nirkabel. Saya bahas cepat saja ya. Kalau zaman dulu tahun 2007 waktu saya pertama belajar jaringan, itu hanya ada teknologi ABG. Ya, waktu itu saya memang masih ABG waktu itu sih. Jadi ada teknologi A, 802.11a, B, dan G. Nah, masing-masing ini punya frekuensi yang, kalau A itu frekuensinya 5 giga. Kalau B dan G itu frekuensinya 2,4 giga. Yang pertama keluar yang mana? Yang pertama keluar adalah teknologi B. Jadi teknologi B itu paling jadul. Dia cuma bisa membawa 11 megabit per second. Zaman dulu 11 Mbps itu sudah gede. Waktu itu YouTube masih belum kayak sekarang gitu ya. Jadi B, kemudian setelah B ini muncul teknologi A. B ini frekuensinya 2,4 GHz. A ini frekuensi 5 GHz. Nah, sekarang saya bahas sedikit tentang perbedaan frekuensi. Pak, 2,4 GHz sama 5 GHz lebih baik mana? Lebih baik mana? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik antara satu dengan lainnya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kelebihannya apa? 2,4 GHz kelebihannya adalah frekuensinya lebih rendah. Karena frekuensinya lebih rendah, maka jaraknya juga lebih jauh. Jaraknya lebih jauh, kemudian penetrasi terhadap objeknya lebih bagus. Artinya kalau Anda punya jaringan 2,4 ya, sama 5 GHz sama-sama di ruangan ini, lalu ada tembok, di ruangan sebelah yang 2,4 GHz pasti sinyalnya lebih tinggi daripada 5 GHz. Karena penetrasinya dia lebih bagus. Terus yang 5 GHz keunggulannya apa, Pak? Keunggulannya 5 GHz. Dia bisa membawa data yang lebih banyak. Artinya bandwidth-nya lebih besar dibandingkan 2,4. Jadi pada waktu teknologi B keluar, ya teknologi B ini dia waktu itu cuma 11 Mbps. Lalu teknologi A keluar dengan frekuensi yang lebih tinggi, bandwidth yang bisa dibawa 54 Mbps. Lalu diutek-utek lagi yang B ini diutek-utek sampai keluar versi yang G. G ini dia pakai 2,4 GHz, kapasitasnya sama dengan yang A. Jadi sama-sama 54 Mbps. Tiga teknologi ini bertahan cukup lama, sekitar hampir 8-10 tahun. Hampir 8-10 tahun bertahan. Lalu dari situ perkembangannya sudah eksponensial. Jadi dari 11 ke 54, lalu muncul teknologi namanya teknologi N. Nah, N ini unik. Ini yang paling unik antara semua teknologi yang ada. Karena teknologi N ini bisa dipakai di dua frekuensi. Bisa di 2,4, bisa juga di 5 GHz. Jadi dua frekuensi sama-sama bisa pakai teknologi N. Dan teknologi N ini dia sudah memanfaatkan beberapa perkembangan teknologi sudah berbeda dari ABG. Jadi sudah dewasa ini ceritanya. Dan bandwidth yang bisa dibawa waktu itu bisa 300 sampai 450 Mbps. Sudah cukup tinggi.
Nah, bertahan beberapa tahun muncul teknologi namanya AC. AC ini yang paling baru. AC ini di kemampuan paling peaknya dia bisa membawa lebih dari 1 gigabit per second. Tapi dengan beberapa syarat ya. Beberapa syarat. Karena dia membawa begitu banyak data, maka cuma bisa jalan di 5 GHz. Nanti saya jelaskan kenapa dia cuma bisa di 5 GHz. Ya, jadi dia tidak akan bisa di 2,4. Oke. Nah, lalu kalau di mikrotik gimana milih bandnya, Pak? Ya, ini bandnya begini. Jadi ada 2,4 GHz, Anda pilih teknologinya. Kalau Anda pilih BGN, berarti nanti dia akan saling beradaptasi. Kalau kliennya N, dia akan pakai N, kliennya cuma support G, dia akan turun ke G. Jadi ini lebih adaptif kalau yang ada strip-stripnya nih, BGN. Yang 5 GHz juga begitu. Kalau 5 GHz A, berarti dia cuma pakai teknologi A. Tapi kalau Anda pakai yang ANAC, ya yang ini baris ke 5, maka dia akan adaptif. Kalau kliennya cuma bisa A, dia connect dengan A. Kliennya bisa N, dia connect dengan N. Kliennya bisa AC, dia connect dengan AC. Mana yang lebih baik? Ya masing-masing punya purpose-nya. Kalau butuh bandwidth yang besar ya pakai 5 GHz. Kalau butuh jarak jauh atau penetrasi yang lebih bagus pakai 2,4. Pilihannya cuma itu. Oke, kita lanjutkan. Pemilihan frekuensi dan channel width. Nah, frekuensi kalau kita sudah pilih, oke, saya pakai band 2,4, Pak. Teknologi saya pakai N, ya. Nah, Anda perlu tahu bahwa frekuensi yang dipilih kalau tadi ya kita frekuensi 2,4 GHz, saya pilih frekuensi 2412. Nah, sebenarnya enggak cuma di 2412 itu dia bekerja. Dia punya spread, dia punya range. Yang range ini by default lebarnya adalah 11 Mbps, 11 MHz ke kiri, 11 MHz ke kanan. Jadi totalnya 22 MHz. Contohnya begini. Channel 6, ya perhatikan ya, channel 6 itu frekuensinya adalah 2437. Tapi dia punya spread ke kiri 11 MHz, spread ke kanan 11 MHz. Itu menyebabkan channel 5 dan channel 6 kalau Anda perhatikan ini saling overlap. Apa yang terjadi kalau channel itu overlap? Mereka akan saling mengganggu satu sama lain. Jadi channel 5 dan channel 6 kalau dipakai bersamaan di satu ruangan pasti akan saling mengganggu. Itu, ya. Nah, sekarang kita lihat pemilihan frekuensi yang mana? Ya carilah yang tidak overlap. Channel 1 2412 dan channel 6 2437 itu tidak saling bersinggungan. Jadi kalau Anda beli 2 akses point gitu ya. Satunya dipasang 2412, satunya 2437, maka mereka tidak akan saling mengganggu. Nah, idenya begitu. Di Indonesia kita bisa pakai sampai channel 13. Channel 14 ini tidak semua negara mengizinkan. Salah satu negara yang mengizinkan adalah Jepang. Jadi kalau Anda set misalnya country Anda Jepang gitu ya, Anda bisa pakai sampai channel 14. Tapi percuma kalau misalnya Anda connect ke handphone Anda juga tidak support channel 14 kan percuma. Ya. Nah, ini mengenai frekuensi. Lalu channel width itu apa, Pak? Channel width itu adalah lebarnya. Kalau tadi ini kan lebarnya 22 MHz. Nah, di teknologi N dan AC, kita bisa pakai lebih dari 20 MHz. Misalnya, Pak, bandwidth saya kurang, saya mau bandwidth lebih. Oke, berarti kalau area ini kurang, Anda ambil area sebelahnya. Jadi sekarang channel width-nya bukan lagi 22 MHz, tapi 40 MHz. Nah, ini contohnya. Jadi kalau channel 1, kalau 20 MHz, maka Anda pakai channel 1, dia overlap sampai sini, sampai channel 3. Channel 6, dia overlap sampai channel 4. Ini. Tapi kalau Anda mau extend channel Anda, saya mau pakai 40 MHz, Pak. Kalau Anda pakai 40 MHz, berarti di 2,4 GHz, Anda cuma boleh pakai 2 channel. Channel 3 sama channel 11. Udah, karena sudah begini. Nah, kenapa AC tidak bisa di 2,4 GHz? Karena 802.11 AC itu dia bisa sampai 80 MHz.
Jadi dia bisa, satu channel ini dia bisa ambil 3 channel setelahnya. Satu channel di sini, satu channel di sini, satu channel lagi di sini. Sudah overlap. Makanya 2,4 GHz tidak bisa pakai teknologi AC. Karena habis. Kalau 5 GHz kan range-nya panjang tuh. Dia masih bisa ngambil 3 channel setelahnya itu masih bisa. Oke? Nah, mari kita lihat bagaimana konfigurasi mikrotik untuk setting ini. Yang pertama frekuensi, Anda bisa pilih frekuensi. Anda bisa define, oh saya mau pakai frekuensi channel 6, 2437 misalnya. Atau saya tidak pedulilah, auto aja deh. Nah, akses point yang kalau kita biasa beli akses point, ya kita mikrotik juga begitu sih. Kalau kita on-kan radionya, maka by default dia akan ngambil channel 1, 2412. Selalu. Jadi kalau Anda beli 3 akses point, Anda ada setting channelnya, maka 3-3-nya pasti bekerja di channel 1. Yang mana kalau Anda taruh di satu ruangan, atau mungkin ruangan yang terpisah, mereka akan saling interferensi. Itu sebabnya kalau beli perangkat, ya harus disetting dulu. Atau kalau auto ini berarti dia akan sensing dulu, dia sense. Pada waktu nyala, dia sense. Oh, channel berapa yang kosong? Oh, channel 3 kosong, dia pakai channel 3. Cuma problemnya adalah kalau ada satu akses point yang baru, ya dia akan sensing yang channel 3 ini, dia akan menghindari channel 3. Tapi channel 3 ini tidak akan berubah. Dia hanya bisa scanning ulang kalau di restart. Ya. Nah, channel width-nya bagaimana? Ini ada pilihannya nih. Di sini Anda bisa lihat 20 MHz ini adalah channel width yang default. Jadi defaultnya 20 MHz. Kalau mau lebih kecil lagi, dikecilin lagi bisa 10 MHz. Dikecilin lagi bisa 5 MHz. Itu buat apa Pak dikecilin? Nah, tujuannya dikecilin apa? Supaya Anda bisa pakai lebih dari 3 channel bersamaan. Kalau yang dikecilin otomatis kan dia kan sampai channel 2 aja. Tapi apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah kapasitas. Jadi Anda mau pilih kapasitas atau kestabilan, itu aja. Nah, kalau Anda mau pakai 40 MHz, maka ada pilihan kalau di mikrotik nih. Ada EC, CE, sama XX. Bedanya itu apa maksudnya? Ini baru sih, di versi-versi lama nggak ada kayak gini. EC ini maksudnya gini. C ini adalah channel yang Anda pilih. E itu adalah extended channelnya. Jadi kalau CE berarti Anda pilih channel 2, extended channelnya di channel 1 sebelumnya. Kalau CE berarti extended channel ada di channel setelah channel yang Anda pilih. Kalau XX Pak, XX itu ya suka-suka. Jadi dia bisa ngambil ke kiri, bisa ngambil ke kanan. Oke. Nah, berikutnya adalah pemilihan antena dan transmit power. Transmit power itu dibatasi oleh regulasi setiap negara. Jadi Indonesia ini punya aturan mengenai yang namanya EIRP maksimum. Apa itu EIRP? EIRP singkatan dari Equivalent Isotropic Radiated Power. Bahasa manusianya adalah seberapa besar power yang dikeluarkan dari ujung antena. Jadi waktu perangkat ini kan generate power. Ya. Disalurkan lewat konektor, lalu lewat kabel. Nah, konektor dan kabel ini akan mengurangi sinyal. Sehingga nanti dikurangi, oh ya powernya dikurangi dengan konektornya. Lalu antena itu fungsinya adalah mengamplify, menambah power. Ditambah dengan antenanya, dapatnya berapa totalnya. Nah, ini dibatasi. Kalau di Indonesia kalau tidak salah 35 dB. Jadi bahasa gampangnya itu gini, 35 itu berarti kalau Anda punya power dengan 18 dB gitu ya. 18 dB maka 35 kurang 18 35 berarti ada 35 kurang 18 berarti 15 17. Berarti Anda boleh pakai antena yang besarnya 17 dB. Simpelnya begitu. Ya. Nah, ini kalau EIRP. Jadi tiap negara pasti ada regulasinya. Nanti di mikrotik juga bisa Anda pilih regulasi Indonesia, maka dia akan menyesuaikan transmit powernya. Pemilihan antena juga harus tepat. Jadi ini adalah jenis-jenis antena. Ada antena yang namanya omnidirectional. Itu berarti Anda pakai satu antena, cakupannya 360 derajat. Gambarnya kayak yang sebelah kanan nih.
Ini omnidirectional. Yang kedua adalah sektoral. Sektoral itu yang ini, nomor 2. Sektoral itu cakupannya 90 sampai 180 derajat. Jadi bukaannya itu 90 sampai 180. Ada lagi yang panel. Panel itu yang di bawah nih. Panel ini bukaannya biasanya 30 sampai 60 derajat. Jadi kalau kita melayani beberapa klien dalam cakupan 60 derajat, dia masih bisa tercover. Yang terakhir adalah grid atau dish. Ini bentuknya kayak gini. Ini grid nih. Ya, grid. Ada garis-garisnya. Cakupannya berapa? 1 derajat sampai 10 derajat. Biasanya enggak pernah ada yang sampai 10. Biasanya grid itu 1 sampai 5 derajat maksimal. Terus kapan kita harus pakai yang ini, kapan pakai yang ini, Pak? Jadi ada rumus. Semakin lebar cakupannya, maka kemampuan amplifikasinya menjadi semakin kecil. Artinya dBi-nya semakin kecil. Jadi contoh ya, antena grid ini ada yang 24 dB. 24 dB. Antena omni paling besar itu 18 dB. Itu sudah panjang sekali, hampir 2 meter. Sektoral ini 24 dada. Sektoral itu sekitar 18 dB sampai 20 dB biasanya. Jadi semakin lebar cakupannya, maka dia kompensasinya adalah powernya semakin kecil. Analoginya apa, Pak? Analoginya itu seperti senter. Kalau Anda nyalakan bolam, tidak pakai reflektor, ya itulah namanya omni. Pada saat Anda kasih reflektor, ya itu sudah mulai redirected. Ada beberapa senter kan, kita lihat senter yang bisa di-adjust anunya ya, lensanya. Pada saat lensanya di-adjust, kalau kita buat dia semakin lebar, maka cahayanya pasti semakin redup. Tapi kalau kita buat semakin fokus, maka cahayanya pasti akan semakin terang. Nah, seperti itulah antena. Antena seperti itu. Oke, jadi pemilihan antena harus tepat. Kalau Anda misalnya mau jarak jauh, ya pakailah antena grid atau dish. Kalau Anda mau jarak dekat untuk banyak klien, gitu ya pakailah antena omni. Tapi kalau antena omni berarti jaraknya tidak bisa jauh, gitu aja. Nah, berikutnya pengaturan TX power. Transmit power ditentukan oleh wireless card yang digunakan dan regulasi pemerintah. Di Mikrotik itu ada regulatory domain frekuensi mode-nya. Anda pilih country Indonesia. Nanti dia akan sesuaikan transmit power-nya. Nah, ini 17 dB, 17 dB, maksimum 17 dB. Nah, ada sering banyak nanya loh, Pak, kalau misalnya saya butuh jarak lebih jauh, ya saya gedein aja powernya, Pak. Ngapain pusing gitu ya. Tapi gini, koneksi wireless itu sama seperti Anda berbicara. Bayangkan Anda ada dalam satu ruangan, Anda berbicara dengan teman Anda cuma berdua. Maka Anda pasti ngomongnya pelan-pelan. Ya kan? Nah, kalau misalnya di ruangan itu banyak orang, semuanya saling berbicara, bayangkan kalau saya teriak, yang lain kan merasa, aduh, kok aku terganggu ya, aku teriak juga. Kalau semuanya teriak, maka tidak akan ada yang dapat apa-apa. Terus gimana caranya, Mbak? Satu ruangan ada 10 orang, mereka berbicara dua-duaan. Berarti ada 5 kelompok yang saling berbicara. Gimana caranya supaya tidak saling mengganggu? Supaya tidak saling mengganggu, maka suaranya dikecilin. Loh, kalau suara dikecilin kan tidak dengar saya, Pak. Nah, itulah gunanya antena tadi. Jadi Anda ngomong begini, sama Anda ngomong begini kan beda. Jadi kalau saya ngomong, nanti ya, setelah ini kita pergi makan. Dengan, nanti setelah ini kita pergi makan ya. Kan beda. Kalau Anda fokuskan begini ke arah teman lawan bicara Anda, maka Anda pasti akan, lawan bicara Anda pasti akan menerima lebih baik. Dibandingkan Anda teriak, tapi tidak mengarahkan. Nah, analoginya begitu. Ya, jadi tidak selalu transmit power yang tinggi membuat koneksi lebih baik. Bahkan bisa mengacaukan koneksi Anda sendiri dan orang sebelah Anda. Karena begitu Anda teriak, orang lain akan teriak juga. Kalau semuanya main power, ya hancurlah. Ya, jadi itu pengaturan TX power, frekuensi harus diperhatikan. Lalu berikutnya, pemanfaatan security profile. Jadi karena sifatnya sharing media, maka koneksi nirkabel harus diamankan. Pakai enkripsi. Kalau di Mikrotik itu ada namanya security profile. Bagaimana cara mengisi security profile? Nah, ini juga berlaku di di produk lain gitu ya. Jadi yang pertama modenya. Mode itu kalau zaman dulu itu ada namanya enkripsi namanya WEP. Wired
equivalent protection. Namanya wired equivalent, tapi ternyata seiring dengan waktu banyak bolongnya. Ya. Jadi sekarang kita lebih banyak menggunakan namanya WPA. WPA. WPA ini cara kerjanya adalah dia akan exchange satu kata kunci. Exchange satu kata kunci. Jadi kalau kita pilih modenya dynamic, authentication-nya kita pilih yang WPA, kita pilih yang preset key, PSK. Karena nanti kita isi preset key-nya apa. Yang EAP ini dia lebih advance lagi. Jadi autentikasi. Ini kan autentikasi, ini bukan enkripsi ya, ini autentikasi. Jadi autentikasi ini kayak password. Anda ada baca signal di laptop, dimintain password. Itu berarti autentikasi. Nah, rata-rata yang kita pakai itu adalah preset key. Preset key itu apa? Artinya apa? Ada satu password yang dibagi. Makanya namanya pre-shared key. Key yang dibagi, gitu ya. Nah, kalau EAP itu Extendable Authentication Protocol. Jadi itu digunakan di level enterprise. Contohnya bagaimana? Anda mungkin pernah langganan internet di kartu Halo, kemudian satu saat Anda ke airport, ada sinyal namanya Telkomsel Seamless atau apa gitu ya. Jadi Anda connect ke Seamless itu, maka dia nanti akan mendeteksi SIM card Anda. Pada saat dia mendeteksi SIM card, dia akan lihat paket data Anda apa. Apakah Anda itu boleh pakai WiFi seamless itu atau enggak? Kalau boleh pakai WiFi seamless, dia akan izinkan Anda masuk. Itu namanya EAP. Jadi autentikasinya bukan lagi menggunakan password yang dibagi-bagi, tapi berdasarkan device-nya. Jadi bisa pakai SIM, pakai SIM card, bisa pakai radius, macam-macam. Itu lebih advance lagi. Lalu kalau authentication nanti hubungannya dengan WPA preset key. Kalau unicast shipper dan group shipper ini adalah ngomong tentang enkripsinya. Anda mau pakai enkripsi temporal key atau AES. Temporal key itu kayak gini. Jadi dia akan mengambil sebagian dari preset key tadi dijadikan temporal key. Itu akan saling ngomong berdasarkan itu. Itu adalah kuncinya. Kalau AES beda lagi. AES itu dia lebih complicated. Jadi tiap beberapa saat itu key-nya diganti. Tiap beberapa saat key-nya diganti. Jadi dia lebih aman. Jadi kalau ada pilihan AES dan TKIP, ya AES pasti lebih aman dibandingkan TKIP. Tapi juga harus lihat device yang Anda konekin support AES enggak. Kalau device baru sih rata-rata support. Yang enggak support itu device lama. Oke, ini security profile. Yang terakhir adalah kita membaca status koneksi. Jadi bagaimana caranya kalau di MikroTik kita membaca status gimana? Yang pertama Anda masuk ke bagian wireless status, lalu di sini ada banyak sekali status. Pertama kita lihat dulu channelnya dia pakai berapa, lalu channel width-nya berapa, teknologinya apa. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata koneksi saya ini pakai channel width 20 GHz standar nih. Lalu teknologinya pakai G dan N. Itu akan berhubungan dengan TX rate dan RX rate. Ini namanya data rate. Data rate ini menunjukkan maksimum bandwidth yang bisa dibawa. Meskipun pada kenyataannya biasanya real bandwidth-nya adalah maksimum setengah dari data rate. Jadi Anda tidak bisa komplain, loh saya data rate 144 loh. Kok bandwidth-nya tidak sampai 144 ya? Tidak mungkin. Itu adalah secara teoritisnya, secara rate-nya. Real bandwidth-nya nanti pasti di bawah itu. Jadi kalau Anda saya mau dapat 100 Mbps Pak, berarti ya Anda harus dapat TX rate sampai minimum 300 Mbps. Karena pasti akan di bawah setengahnya. Lalu ini ada signal strength nih. Nah, signal strength ini tidak semuanya orang pakai angka minus. MikroTik itu dia pakai minus ini, which is cukup bagus karena benar-benar menjelaskan tentang signal yang diterima. Jadi minus 43 dBm. Beberapa itu dia pakai namanya RSSI. RSSI itu mirip dengan signal to noise. 72 dB. Ya. Tapi di sini nggak ada sih RSSI. RSSI itu kualitas signal sekian persen gitu ya. Nah, signal yang optimal berapa, Pak? Signal yang bagus itu berkisar antara minus 50 sampai minus 70. Itu yang bagus. Ya minus 40 masih oke lah ya. Tapi lebih dari jadi karena dia minus, maka
semakin kecil angkanya, maka sinyal ini semakin bagus. Jadi minus 43 dibanding minus 50, minus 43 lebih bagus. Ya, minus 43 lebih bagus. Kalau gitu saya buat gede aja Pak, sampai minus 10 misalnya. Kalau Anda buat semakin besar, nanti umur dari perangkat Anda akan berkurang. Kok bisa gitu? Nah, jadi seperti analogi saya tadi, wireless itu seperti orang ngomong. Seperti orang ngomong. Kalau Anda menerima orang ngomong dengan sinyal minus 60 itu berarti sayup-sayup terdengar. Tapi kalau misalnya ada orang ngomong di depan telinga Anda, itu minus 10, kan suaranya kenceng banget. Kalau suaranya kenceng, ya gendang telinga Anda lama-lama pecah. Budek nanti jadinya. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Ya, jadi jagalah sinyal strength itu kalau dalam notasi yang minus ya, dBm, antara minus 40 sampai minus 70. Lebih bagus lagi minus 50 sampai minus 70. Jangan lebih besar dari itu, jangan lebih kecil dari itu. Itu yang optimal. Lalu yang terakhir ada namanya CCQ. CCQ ini singkatan dari Client Connection Quality. Nah, karena namanya Client Connection Quality, maka dia menggambarkan kualitas sebuah signal. Nah, kalau tadi signal strength itu menggambarkan penerimaan kita nerimanya bagus gak sih gitu ya. Kalau CCQ ini lebih ke arah menggambarkan dari 100% bandwidth Anda berapa yang bisa dipakai. Kalau 93% berarti ada 7% yang tidak bisa dipakai. Kalau misalnya CCQ-nya 60% berarti ada 40% bandwidth yang loss. Artinya apa? Artinya 40% ini dipakai oleh orang lain. Dengan kata lain, tempat itu mungkin ada interferensi. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk melihat apakah ada interferensi atau enggak. Semakin besar CCQ-nya, maka koneksinya semakin bagus. Semakin kecil, semakin jelek. Usahakan CCQ kalau bisa 100%, tapi 90% sampai 100% masih oke lah. Ya, jadi ini cara kita untuk melihat seberapa optimal koneksi wireless kita saat ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya. Kita buka Q&A aja. Ini ada kontak saya, ada email saya. Kalau mau tanya, kalau malu nanya sekarang, mau nanya nanti juga boleh. Ya kalau mau nanya sekarang, ini boleh, waktu dan tempat saya serahkan ke moderator. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Eri, sangat mencerahkan sekali tentang WiFi ini. Karena memang saya sendiri pun juga kadang-kadang gemes ya. Ini gimana sih nyatinya gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya list Pak Eri ya. Siap. Yang pertama dari Mas Aksan Rofiki. Ya. Saya izin tanya Pak, kenapa jika dalam satu jaringan WiFi, jika satu klien jelek, semua kena imbasnya? Nah, Oke. ini bagaimana Pak Eri? Oke, saya jawab langsung ya. Ya. Jadi wireless itu memang seperti itu. Jadi kalau sama seperti kalau kita ngajar. Jadi saya guru, saya ngajar 5 siswa. Nah, kalau suara saya, misalnya salah satu siswa ini ribut, maka siswa lainnya pasti akan terganggu. Jadi disitulah nanti kita mesti pintar-pintar melihat sinyal. Kalau tadi kan saya tunjukkan sinyal untuk satu klien. Nanti kalau kita sebagai access point, kita akan melihat semua sinyal itu. Dan saat kita melihat semua sinyal, kalau ada satu yang sinyalnya jelek, maka itu bisa berimpact terhadap yang lain. Dan kita harus cari solusinya. Kita harus cari solusinya apa misalnya. Kalau misalnya CCQ-nya jelek, berarti ini contoh ya. Misalnya kita punya 5 klien. Ini, kita pakai sektoral 180 derajat. Ternyata dari semua klien ini, klien yang paling kanan ini selalu jelek, Pak. CCQ-nya rendah misalnya. Atau sinyal rendah. Kalau sinyal rendah, mungkin perlu diarahkan ke sebelah kanan. Kalau misalnya sinyalnya bagus, Pak, tapi CCQ-nya jelek. Kalau CCQ-nya jelek, berarti di daerah sana mungkin interferensi frekuensi yang kita pakai. Kita coba ganti frekuensi. Kalau ternyata ganti frekuensi tetap jelek juga, maka pilihan berikutnya kalau saya split access point-nya. Jadi ini saya fokuskan ke 4 klien yang lain, yang satu klien itu saya pasang access point sendiri. Karena indikasinya ke arah sana. Jadi pasti kalau ada satu, kalau kita bilang
access point, punya 5 klien. Kalau satu bermasalah, yang lain pasti terimpact. Kenapa? Karena teknologi yang kita pakai ini kan masih ada 2 teknologi sih, ada DSSS sama TDMA. TDMA itu kan time division, artinya setiap orang tuh punya jatah. Nah, saat misalnya jatah si A ini dia lambat balas, maka dia akan ngefek ke yang lainnya. Giliran yang lainnya jadi terganggu. Nah, itu sebabnya kita harus selalu menjaga supaya kalau kita punya 5 klien, kelima-limanya koneksinya harus bagus. Siap. Itu, semoga menjawab. Ya. Terus ada lagi Pak Heri. Ya. Misalkan balasnya jenis UBI. Ya. Oke. Tetap optimalisasi di mikrotik atau langsung lewat kontrol UBI-nya, Pak? UBI ini maksudnya Unifi ya? Ya. Oh, kalau itu harus di UBI-nya. Kalau yang Unify kan karena centralized ini ya, centralized Betul. Konfigurasi. Dan cuma Unify ini dia punya kelebihan. Karena dia pakai controller, controller ini bisa benar-benar mengoptimasi di satu lokasi, mereka tidak akan saling overlap. Jadi kalau kita pasang di satu ruangan 3 perangkat Unify, maka nanti mereka akan cari channel yang tidak saling overlap. Itu selalu. Nah, kalau di Mikrotik itu nanti pakai mode namanya Capsman. Capsman juga sama. Jadi Capsman itu nanti dia akan saling melihat, oh posisi ini saya melihat signal dari access point yang lain, maka saya tidak pakai frekuensi itu. Gitu. Jadi secara teoritis sama. Nanti pemilihan frekuensinya sama, pemilihan bandnya juga sama, kemudian transip power juga kalau bisa jangan terlalu gede. Ya, jadi nanti distribusinya aja yang dimainkan. Itu. Jadi secara prinsip sama, tapi secara teknis nanti berbeda. Klik-kliknya di mana itu pasti berbeda. Ya, karena memang beda teknologi Pak ya. Betul. Intinya ya kembali lagi ke perangkat yang dipakai itu tadi bagaimana. Ya, secara dasar teorinya sama. Oke, siap. Kemudian dari Pak Hendra Gunawan, tempat yang banyak SSID, bagaimana bisa optimasi WiFi-nya? Dulu pernah kejadian sinyal WiFi dapat full, tetapi internet tidak bisa. Ini yang bersama dengan yang pertama, Pak ya? Iya. Kalau itu mungkin karena intervensi. Kalau intervensi sudah nggak bisa dilawan sih. Mungkin yang bisa kita lakukan kalau intervensi adalah ya pakai susah kalau intervensi itu. Karena kita nggak mungkin suruh orang lain, matiin dong, aku mau pakai, gitu kan nggak mungkin. Iya. Jadi either kita pakai frekuensi yang berbeda, mungkin band yang berbeda. Kalau di sana 2,4-nya rame, kita pakai 5 GHz. Iya. Gitu. Kalau nyewa frekuensi sendiri gimana, Pak? Kalau nyewa frekuensi sendiri boleh. Saya pernah dulu ngurusin pemakaian microwave. Jadi microwave itu kan memang frekuensinya kita beli langganan frekuensinya. Per lisensi ya. Ya, per lisensi. Cuma tetap sebenarnya kita juga kalau ada orang nyuri-nyuri pakai, kita terganggu juga sulit anunya. Ngeceknya juga sulit meskipun kita punya hak atas frekuensi itu. Ya. Tapi untuk benar-benar memastikan bahwa frekuensi itu tidak dipakai orang lain itu juga suatu hal yang tidak semudah teori. Iya. Ya, gitu. Kalau saya di SP Pak ya, sama kayak kasusnya yang BMKG tadi. Iya. Ya. Nah, frekuensinya kesenggol-senggol yang lain-lain itu ya. Iya. Ya. Ada lagi dari Pak Andika Nur Avian. Ya. Bagaimana setting WiFi channel 5 GB dan 2,4 dalam satu gedung agar optimal, agar tidak intervensi? Wah, tadi ini ya sudah jelaskan juga ya sama yang lain-lain Pak ya. Kalau misalnya ini WiFi yang koneknya ke laptop gitu ya. Contoh kayak misalnya UBI yang Unify gitu ya. UBI Unify itu kita bisa optimasi begini. Biasanya kan secara teori 2,4 pasti lebih ramai dari 5 GHz. Karena juga penetrasinya lebih bagus, jaraknya dia lebih jauh, sehingga di gedung sebelah pancarin 2,4 dapat kita. 5 GB belum tentu dapat. Nah, kita bisa set supaya access point ini memprioritaskan 5 GHz. Contohnya, contoh handphone.
Kalau handphone Anda ternyata support 5 GHz, maka nanti access point akan lebih memilih untuk connect 5 GHz ke handphone. Itu mungkin bisa jadi satu cara untuk melakukan optimasi. Jadi membuat supaya 5 GHz lebih preferable istilahnya. Lebih suka dikonekin daripada 2,4. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Pak Eri. Kemudian dari Pak Ihya, SMK YPM Taman. Mengapa kemampuan transfer 1 GB hanya bisa dilakukan frekuensi 5 GB, Pak? Oke. Oke, saya jelaskan sedikit tentang ini ya. Yang N tadi kan belum saya bahas. Waktu teknologi B, A, dan G, teknologi ABG ini, mereka itu terbatas hanya boleh pakai satu antena. Sejak teknologi N, ada beberapa, jadi kenapa kok 54 bisa naik 300, Pak? 54 bisa naik ke 300. Gimana caranya? Pertama adalah karena teknologi N itu dia bisa pakai lebih dari satu antena. Jadi bisa pakai 2 antena, bisa 3 antena. Istilahnya itu adalah chain-nya. Nah, selain dia pakai ini, selain pakai multiple antena, dia juga membuat channel width yang lebih besar. Jadi kalau tadinya mentok di 20 MHz, di zaman tahun 2008 itu sempat yang G gitu ya. Teknologi 802.11G itu ngeluarin satu proprietary, dia namanya G Turbo. G Turbo itu dia pakai 2 channel sekaligus. Tapi teknologinya waktu itu enggak terlalu mature. N ini lebih mature. Jadi dia bisa benar-benar pakai 40 MHz. Nah, untuk 40 MHz dengan 2 antena, itu bandwidth-nya 300 Mbps. Data rate-nya, bukan bandwidth, data rate. Dengan menggunakan 40 MHz, 3 antena, bandwidth yang bisa dicapai itu 450 Mbps. Hanya mentok sampai di sana. Supaya bisa dapat 1 gigabit, maka yang tadinya 40 MHz harus didouble jadi 80 MHz. Nah, kalau 80 MHz, itu yang bisa cuma 5 GHz. Karena 5 GHz itu range-nya mulai 5.000, 4,9 sampai 6 GHz. Jadi range-nya itu panjang sekali. Kalau 2,4, begitu dikasih 80 GHz habis, gak ada channel lainnya udah. Nah, itu sebabnya untuk bisa sampai ke teknologi yang sampai 1 gigabit per second, dia harus pakai 5 GHz, nggak bisa pakai 2,4. Gitu, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Eri. Sangat baru tahu saya alasannya. Kemudian bagaimana cara menghitung jarak antar antena dan ketinggian sehingga dB dan CCQ dapat nilai yang baik, Pak? Oke, Anda harus pakai tools. Sebenarnya ada teorinya ada gitu ya. Teorinya ada namanya free space loss. Jadi gini, kan kita bisa ukur dari ERP itu, kita bisa ukur sinyal itu begitu dia keluar dari antena ini berapa dB, ya kan? Jadi dari dari powernya sendiri, powernya card sampai ke kabel sampai ke antena itu berapa dB. Misalnya katakanlah Anda ukur yang keluar 35 dB, Pak. 35 dB. Nah, pada waktu gelombang ini jalan di udara, maka 35 dB itu akan berkurang. Berkurangnya seberapa? Itu ada rumusnya. Untuk sekian kilometer, dia akan berkurang sekian dB. Jadi otomatis dari 34 dB itu akan berkurang sesuai dengan sepanjang perjalanan. Nanti diterima oleh antena. Begitu diterima oleh antena, dia akan di-amplify, ditambahkan dengan dB-nya antena. Jadi misalnya antena 1 34 dB, diterima oleh antena 24 dB. Artinya ini kan berkurang nih, 35 dB dengan jarak dia berkurang, lalu terakhir di plus 24. Nanti kita akan dapat sinyalnya minus berapa. Nah, untuk menghitung ini ada rumusnya, tapi lebih baik Anda pakai software. Software yang gratis, yang bisa dipakai untuk semua merek, itu ada namanya Radio Mobile. Coba di searching di Google Radio Mobile. Radio Mobile ini sebenarnya perangkat yang dipakai untuk survei zaman-zaman HT dulu. Tapi untuk WiFi pun masih relevan.
Dan untuk bisa mencapai sinyal, kita tidak cuma ngukur jarak, kita juga harus ngukur ketinggian. Karena di jarak lebih dari 10 km, itu lengkung bumi itu sudah ada efeknya. Jadi kita tidak bisa 30 meter kita berharap dia sama, gitu tidak bisa karena sudah lengkung. Sudah ada lengkungannya. Sehingga cara paling mudah adalah pakai software aja, pakai software tinggal masukin parameter, masukin koordinat, nanti dia akan ngukur kontur tanah. Kontur tanahnya bagaimana? Oh, yang ini harus ketinggian sekian, yang ini harus ketinggian sekian. Yang free itu radio mobile. Radio mobile itu dia pakai peta buatan NASA. Kalau mau yang vendor spesifik, Cambium punya software sendiri. Saya lupa namanya. Ubi punya portal webnya ada. Yang saya lupa nama portalnya, tapi ada, itu sudah online sih. Tinggal masukin koordinat aja. Mikrotik so far belum ada. Mikrotik belum ngeluarin. Engenius juga ada softwarenya. Jadi pakai software aja lebih gampang. Tinggal belajar cara pakai softwarenya. Gitu ya. Siap. Semoga menjawab dari Pak Imron Rosidi nih dari Universitas Jadika Bangil. Kemudian Pak Mahdi Hutama, Pak, adakah tool untuk mapping posisi akses point? Ya, contoh kasus bangunan dengan 2 lantai, ada partisi room. Nah, ini ada nggak tool untuk mapping, Pak Imron ya? Ada. Saya lupa namanya, tapi mahal sekali lisensinya. Oh, Puluhan berbayar, juta. Pak, ya? Berbayar. Saya lupa namanya, apa ya? Saya lupa namanya. Ada, tapi ada, software itu ada. Jadi kita masukin peta, nanti kita masukin parameter, oh ini dinding, ini kaca, ini tembok, ini gipsum, nanti dia akan bikin sendiri. Oh, sinyalnya itu kira-kira sekian. Ada softwarenya, tapi saya lupa namanya, dan itu cukup mahal. Kalau misalnya Anda memang niat cari, nanti email saya aja, nanti saya carikan. Ya. Saya lupa namanya apa ya. Kalau biasa sih kalau yang seperti itu terakhir di Ubiquiti juga ada kan, Pak ya? Mapping. Unify itu ada, tapi dia itu nggak real sebenarnya. Jadi kalau kita kasih tembok pun dia tetap cakupannya sebesar lingkaran itu. Kalau ini dia bisa benar-benar, kalau ini misalnya tembok, kita bilang ini tembok, maka nanti dia akan sinyalnya nggak akan tembus. Oke. Jadi saya lupa namanya. Bentar, saya cari dulu juga. ya. Makanya berbayar. Ada, tapi lumayan mahal itu. Iya. Kalau mau mungkin beberapa ISP sharing urunan gitu mungkin lebih bisa. Oke. Jadi nanti kontak-kontak Pak Yeri langsung. Silakan nanti ingat. Kemudian dari Pak Iya juga dari SMK YPM lagi. Mode apa yang sebaiknya kita pakai jika kita ingin membuat repeater untuk perangkat mikrotik? Oke. Kalau repeater, mikrotik tuh ada mode repeaternya. Jadi sekarang yang terbaru itu dia ada mode repeater. Cuma teknologi apa yang dia pakai agak saya enggak begitu jelas. Tapi gini, namanya repeater itu kan berarti kan satu wifi itu kita paksa untuk bekerja sebagai 2 peran. Jadi dia menerima juga dari sana terus dia sebarkan. Menurut saya itu tidak akan bisa terlalu efektif. Kalau saya lebih menyarankan gini, belilah mikrotik yang punya 2 wifi, satu 5 GHz, satu 2,4. Anda pakai 5 GHz sebagai repeater, connect ke AP lain, 2,4-nya sebagai pemancar di sekitar sana. Itu akan lebih bagus. Karena benar-benar satu wifi, satu antena ini difokuskan untuk menerima, satu antena difokuskan untuk menyebarkan. Karena zaman dulu waktu belum ada teknologi repeater kita pakai WDS. Tapi WDS itu terus terang performance-nya bisa turun 30-50%. Yang tadinya sebenarnya bisa bawa bandwidth sampai 10 Mbps gitu ya. Itu bisa turun sampai cuma 6 atau 7 Mbps. Jadi untuk repeater itu saya lebih menyarankan untuk pakai 2 wifi. Satu yang untuk ngambil dari access point lain, satu untuk nyebarkan di sekitar sana. Teknologi repeater sekarang sudah jauh lebih berkembang sih.
Tapi saya tetap yakin bahwa kalau kita pakai satu WiFi untuk dua keperluan begitu, itu tidak akan optimal. Itu pendapat saya. Ya, saya setuju itu Pak. Karena memang Apa? saya yang setuju untuk yang bahwa Ya. satu perangkat untuk dua mode tadi. Ada yang Ya. transmit, ada yang receive ya. Karena Hmm. karena banyak juga yang optimalisasi yang bisnis ini yang simpel-simpel itu kafe. Ya, saya sering Ya. lihat kafe-kafe itu memasang WiFi extender, iya kan. Hmm. Nah itu menurut saya kok tetap nggak maksimal ya. Tapi ya worth it lah. Ya untuk Ya, untuk kalau cuma skala untuk kafe Pak sekedar ya. Iya, ya cuman sekedar terkonek. pemakaian, mungkin repeat 1-2 customer oke lah. Tapi kalau udah sampai 10 itu baru kerasa nanti. Iya betul. Siapa? Sangat. Kadang-kadang ya ada yang dikasih tahu tuh ngeyel Pak. Nggak apa-apa ini bagus ya, kayak murah. Ya, Bisa ya. di extender, cuman ya benar murah. Cuman apa ya? Nggak maksimal lah menurut saya. Betul. Nah kemudian ada yang nanya, apakah ada hash point mikrotik yang cocok untuk kelas atau ballroom dengan kapasitas user minimal 60 dan mendukung autentifikasi 8211 AX? Kalau AX itu Mikrotik sudah support, tapi nanti AX itu dia ada server lagi di belakangnya biasanya. Nah, kemudian kalau untuk 60 biasanya gini, saya selalu bilang bahwa idealnya access point kalau Mikrotik ya, itu dihajar 30 orang aja udah maksimum. Jadi kalau mau pasang 60 ya pasang 2 lah. Kalau saya selalu bilang begitu. Kalau merek lain apakah ada yang bisa Pak? Ada beberapa merek yang high end yang memang bisa menghandle sampai 120 klien. Ya itu teknologi inilah. Mereka punya teknologi proprietary untuk mengatur itu, tapi dari segi harga juga cukup mahal. Ya tergantung kalau memang kebutuhannya ada seperti itu, misalnya saya punya ballroom diisi 60 orang gitu ya. Dan kalau ada budget ya pakai merek yang memang enterprise. Tapi kalau untuk mikrotik saya sarankan pakai dua perangkat mikrotik dibagi 30-30 gitu. Chat. Semoga bisa untuk Pak Eka Januar Firdaus. Kemudian apa perbedaan dual channel, dual band, dan MIMO Pak Eri? MIMO itu multiple in, multiple out. Jadi teknologi MIMO itu untuk menggambarkan ada lebih dari satu antena, jadi 2 antena itu tadi. Nah, sedangkan yang dual MIMO sama tadi MIMO sama dual channel, dual band. Oke. MIMO itu mengarah ke dua ini ya. Kalau dual channel itu berarti dual channel itu sebenarnya basically dua perangkat yang berbeda. Jadi ada 2,4 sama 5 GHz. Oh, Jadi sebenarnya dua. Jadi kalau misalnya ada Anda beli perangkat gitu ya, oh dia bisa 2,4, bisa 5 GHz. Sebenarnya di dalamnya itu ada dua wireless card. Meskipun settingnya satu. Jadi dia setting SSID-nya adalah mikrotik dipancarkan oleh 2,4 dan 5 GHz. Sebenarnya dalamnya itu ada dua wireless card. Kalau MIMO itu dia lebih mengarah ke jumlah antena. Antena lebih dari satu. siap. Semoga terjawab Pak Ici ya. Kemudian AP indoor mikrotik spek tertinggi itu ada tipe apa Pak? Biasanya kalau mikrotik. Yang tertinggi itu WAP. Yang paling stabil yang pernah saya pakai itu WAP. Yang wall AP bentuknya kayak mirip-mirip nano station. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. WAP itu setahu saya yang pernah saya coba ya, yang paling stabil. Ini yang kotak putih persegi panjang itu ya? Ya, persegi panjang gitu. Itu yang so far yang saya pernah coba, kita pernah drill test itu lebih stabil dibandingkan yang CAP. Tapi untuk kemampuan daya tampungnya ya 30 tadi Pak ya? Sama 30 sih kalau saya bilang. Jadi kalau lebih dari itu sudah tidak optimal lagi. Oke. Ya, ada yang jawab juga tadi nama softwarenya
air magnet apa betul Pak? Bukan. EKH, saya baru baca. EKH namanya. Ada lagi namanya EKH. EKH ini sangat powerful. Dia bisa generate report, generate apa, dan kalau kita sudah pakai EKH itu nanti kemungkinan validitasnya itu lebih tinggi. Cuma ya harganya mahal memang EKH itu. Bayar, tapi memang worth it lah, karena memang ya daripada kita mengira-ngira gitu kan. Ya, betul. Atau yang paling simpel itu dinyalain terus pakai WiFi analyzer. Nah, ya itu ada istilahnya apa ya? Ada satu istilah. Jadi kita itu pakai WiFi gitu ya, kita taruh di ini, kita bikin tongkat gitu, kita taruh WiFi-nya itu kita scan, kita jalan. Itu cara survei yang tradisional. Konvensional tapi boleh dicoba Pak ya. Ya. Namanya apa ya? WiFi in a stick atau apa? Saya lupa. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ini sudah semua pertanyaan yang saya bacakan. Pak Budi Wijaya hadir. Apakah masih memantau? Jadi selain itu sudah jawab itu, Cak Budi sudah jawab. Ya, apa kabarnya, Cak? Oh, ada lagi pertanyaan ternyata Pak. Komputer lemot padahal sinyal perlu ini sama ya kayak tadi. Jadi ya mungkin. Ya, itu biasa bisa jadi intervensi. Karena intervensi itu tidak tergambarkan dari sinyal. Sinyal bisa bagus, tapi intervensi bisa tinggi. Betul. Jadi solusinya ya tadi, kalau sudah intervensi mending dipecah distribusinya ya kan. Iya. Menjauhi intervensi tersebut, atau ya paling simpel ganti kabel. Karena memang ya ada juga yang masih ngeyel Pak, masih intervensi nih Mas. Maksudnya ya tadi di ruangan kelas gitu kan, karena booming pandemi ini, atau mungkin dulu sebelum pandemi dipakai untuk UNBK, ujian online kelas gitu kan, bareng-bareng gitu. Ya sudah saya kasih saran, cuman kadang-kadang ya masih ngeyel. Nggak mau Mas, biar hemat gitu kan. Ya sudah, monggo ditanggung konsekuensinya sendiri ya kan, seperti itu. Karena memang butuh ngobrol juga dengan pakar. Dan WiFi ini ya rentan sekali ya nanti. Terus pokoknya ada aja gangguannya. Iya, namanya medianya sharing ya begitu itu. Kadang-kadang ada yang nyalain tethering aja udah mengganggu. Ya Pak. Kan kadang-kadang wifi-nya di password gitu ya, nyalain tethering 1, 2, 5 orang dalam ruangan nyalain tethering kan ya pasti akan saling mengganggu nantinya. Semua otomatis semua. Iya. Oke. Saya lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Rekan-rekan sekalian? Kalau wireless ini, tentang wireless mikrotik ini Pak, ada sertifikasinya ya? Ada, jadi sertifikasi mikrotik untuk wireless itu ada. Nanti kalau di kelas sertifikasi kita belajar lebih dalam lagi. Kalau ini kan cuma kulitnya. Nanti kita akan belajar termasuk nanti capsman, gimana ngatur supaya kita punya 5 access point, tapi kita satu-satu kita masukin lewat controller. Oke. Nah dulu kalau salah di seri yang advance ya, wireless advance ya, ada kelas advance, betul. Jadi mungkin di sini ada rekan-rekan yang spesifik ke wireless ya, bisa ngambil sertifikasi di belajar mikrotik. Seperti itu ya Pak Eri. Ya. Ada yang nanya, kalau beli access point, apakah harus membeli izin frekuensi AP-nya? Tidak perlu. Karena 2,4 sama 5 GHz itu 5 GHz 5,7 sama 5,9 ya. Itu suka-suka kita. Ya. Mau pakai enggak perlu ada izinnya. Kecuali kalau Anda nanti nyerempet. Nah, kadang-kadang itu pakai frekuensi yang tinggi 2474 atau 2484 itu nyerempet ke Indovision biasanya. Nyerempet ke TV satelit. Itu kadang nyerempet ke sana. Iya. Ada lagi yang nanya Pak, penyebab mikrotik cepat panas dan solusinya selain pakai AC. Pakai AC. Center, jadi gini, perangkat itu panas karena konsumsi dayanya lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong WiFi gitu ya, jadi kalau kita beli, misalnya kita beli XXT itu ada spesifikasinya.
Kalau kita pakai transmit power sekian, maka dayanya pasti akan ngambil lebih gede. Nah, kalau kita mau dia tidak panas, ya berarti harus dihemat. Sama seperti manusia. Kalau misalnya kita bekerja keras, maka jantung kita berdetak lebih kencang. Gimana caranya supaya jantung kita lebih slow? Ya, kerjanya jangan terlalu berat. Jadi kalau memang bisa dikurangi loadnya, kurangi loadnya. Kalau memang tidak bisa dikurangi loadnya, ya mau tidak mau harus pakai AC. Karena memang kerjanya dia cukup berat. Ya. Ini biasanya Gitu. Jadi sama seperti wireless. Jadi kalau kita ngomong wireless ya, kok wireless saya ini 3 bulan kok udah rusak Pak? Ya wajar aja kalau misalnya Anda pakai power yang paling gede. Jadi pokoknya supaya bagus Pak, powernya saya gedein. Kalau powernya digedein terus, pasti akan cepat panas. Apalagi taruh di outdoor kan. Pasti akan cepat rusak, umurnya jadi tambah pendek. Sama seperti manusia yang disuruh lari terus, padahal sebenarnya jalan juga bisa. Jadi umurnya yang kalah di umur nanti. Iya, ya kadang-kadang itu Pak. Ya prinsip orang-orang yang pokoknya dimaksimalkan. Tapi Ya, ketika betul. sudah Itu rusak, juga, mereka makanya bingung loh, kok rusak nih. iya, kadang-kadang ada yang budek. Jadi banyak kasus cerita-cerita wifi wireless itu terutama yang outdoor ya. Banyak sekali cerita. Kadang-kadang loh ini bisa dapat sinyal loh Pak, tapi sisi sananya nggak dapat sinyal. Berarti sisi sana udah budek. Artinya dia bisa ngomong tapi dia tidak bisa mendengar. Itu sering sekali saya alami dulu. Oke. Karena sering ya tadi maksudnya pemakaiannya sudah memang Terlalu diforsir. rusak gitu. Nah, betul. Terlalu diforsir. Ada yang tanya Pak, untuk sertifikasi mikrotik tahapannya apa saja Pak dan berapa biayanya? Yang jelas pertama MTCNA. Nah, MTCNA itu kita kalau di Surabaya biaya kita sekitar 2 juta. Setelah MTCNA sudah lulus, nanti masuk yang lain-lain lagi. Nanti ada MTCWE wireless, ada MTCRE routing, ada MTCUME itu yang hotspot, ada yang CRE itu CTCE itu yang firewall, macam-macam sih. Bisa dilihat di website kita nanti belajarmikrotik.com kalau mau tahu jenjangnya. Ya. Ada juga belajar mikrotik academy buat SMK. Ya, untuk sekolah-sekolah kita juga mensupport untuk bisa mandiri nanti, jadi gurunya bisa buka ujian untuk siswanya. Kemudian ada yang bertanya, Pak tanya, apakah benar untuk peralatan elektronik dengan listrik besar bisa jadi barrier sinyal WiFi? Contoh seperti area mesin produksi pabrik atau mesin krim di terminal peti kemas atau kontainer. Apakah mempengaruhi WiFi jika ada mesin yang besar yang mungkin bisa mengeluarkan intervensi dari mesin itu sendiri? Apa benar seperti itu, Pak? Iya, bisa. Itu bisa terjadi meskipun kemungkinannya tidak karena frekuensi ya 2,4. Nah, kadang-kadang listrik atau alat-alat mesin itu dia juga mengeluarkan frekuensi. Nah, frekuensinya kadang-kadang sebenarnya bukan 2,4 tapi karena dia sama-sama frekuensi ya, itu ada efeknya pasti. Pasti ada efeknya. Oke. Sedikit banyak ada efeknya meskipun kita tidak bisa ngukur kalau yang pakai ini pasti impact-nya begini, itu tidak bisa, tapi pasti ada efeknya karena sama-sama ada gelombang. Kira-kira bisa diukur bagaimana? Apakah ada alatnya Pak untuk mengukur seperti itu? Ada sih alatnya, pakai alat jenis fluk dan sebagainya. Cuma memang itu elektronika banget ya jadinya. Iya, lebih ke arah elektronik. Cuma tidak akan sesignifikan kalau ada access point dengan frekuensi yang sama gitu. Jadi gangguannya itu tidak akan benar-benar gangguan 100% seperti kalau memang ada intervensi. Tapi dia bisa jadi nanti sinyalnya kok tiba-tiba putus. Sinyalnya kadang-kadang dari 4 bar bisa turun jadi 2 bar terus kembali lagi ke 4 bar. Itu bisa jadi fenomena itu. Siap. Apakah perangkat mikrotik wajib di shutdown Pak kalau mau dimatikan? Karena ada menu shutdown itu ya. Oh, enggak harus. Berarti langsung, saya sih biasanya langsung dimatikan juga enggak apa-apa. Langsung cabut colok. Ya meskipun nanti akan ada warning gitu ya, improper shutdown, tapi sebenarnya enggak terlalu ngefek karena mikrotik ini kan dia real time traffic. Jadi dia bukan seperti kalau kita Linux atau Windows itu kan sebenarnya ada beberapa aplikasi yang nge-cache gitu ya. Nah, cache-nya itu yang kadang-kadang belum sempat ke-save, belum sempat konsolidasi, udah dimatikan, korup.
Kalau mikrotik rata-rata jarang terjadi seperti itu. Siap. Berarti aman ya. Aman Pak ini ya. Ya. Jadi misalkan di sekolah anak-anak lagi praktek karena SMK itu Pak. Ya. Jadi selesai praktek langsung copot, aman. Langsung di packing kembali. Nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu di shutdown, itu nggak usah. Ya. Dari Pak Yudili, apa ada daftar training untuk tahun depan Pak? MTSN saya ada. Bisa dibuka di belajarmikrotik.com. Kita ada, dan selama pandemi ini kita buka kelas online juga. Cuma gini, mikrotik itu salah satu syarat dari mikrotik adalah kalau mau ujian kita harus mengirimkan foto. Jadi membuktikan bahwa orang itu memang benar-benar datang untuk ujian. Ya, karena memang dari sejarahnya pernah disalahgunakan gitu ya. Jadi untuk training mikrotik kita membuka training online, cuma untuk ujiannya tetap harus offline. Nah, karena masa pandemi, untuk ujiannya itu nanti kita bisa janjian aja mau kapan, karena belum tentu juga peserta itu mau dicampur kan. Jadi kita kumpulkan 20 orang ujian bareng kan ya takut juga. Jadi kalau ujian tuh kita biasa based on appointment. Jadi trainingnya online, tetap ada tatap mukanya lewat Zoom, dan nanti ujiannya harus datang. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, training dan verifikasi keadaan pandemi apakah buka Pak? Terakhir tadi sudah dijawab ya. Buka, itu sudah saya jawab tadi. Ya. Itu. Oke, sudah jam 8 Pak Eri. Udah jam 8. Nggak kerasa. Ya kalau masih ada pertanyaan nanti bisa email saya atau WA juga bisa. Karena memang saya juga pertama kali sertifikasi mikrotik 2013 bersama Pak Eri Darmawan, dan saya merasakan bahwa sip, mantap Pak. Sampai sekarang pun Pak Budi Wijaya juga mengakui di chat tadi bahwa kita kalau diterangkan Pak Eri itu langsung cespleng pahamnya seperti itu. Jadi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, ya, monggo langsung kontak ke Pak Eri. Tadi sudah dikasih kontaknya Pak Eri ya? Ya, sudah ada. Sudah sempat dicatat nggak tadi? Nanti tinggal sempat nanti tanya Darian lah. Cek di YouTube channel Ertik Surabaya. Ya. Tolong di-follow ya. Karena nanti materinya hari ini akan saya upload langsung malam ini. Bisa dicek lah. Kalau belum diupload nanti silakan kontak saya. Ada di website juga Ertik Surabaya. .org tadi. Modul boleh di-share Pak Eri? Boleh, nanti saya share. Saya share ke Darian aja ya, nanti biar di-upload. Nanti rekan-rekan bisa cek di, biasanya saya kasih link Google Drive di deskripsi YouTube materi masing-masing. Oke. Ya. Jadi nggak usah khawatir, langsung. Kalau belum dikirim-kirim, langsung japri saya, bagi yang punya nomor saya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Eri. Oke, sama-sama. Sudah sharing-sharing ilmu, mencerahkan sekali. Karena memang mikrotik ini kalau saya ngomong ya merakyat sekali. Ya. Dan mikrotik ini juga apa yang saya ajarkan ini tidak hanya untuk mikrotik aja, sebenarnya untuk diimplementasikan di perangkat lain juga secara teori sama. Ya. Jadi saya tidak banyak kasih yang spesifik mikrotik, lebih kan dasar idenya. Siap. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk webinar daring ini. Webinar ya pasti daring ya. Pokoknya acara seminar online kali ini saya akhiri. Terima kasih Pak Eri, malam ini banyak yang join. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang hadir. Jangan lupa, saya mau share link untuk presensi. Nanti kita akan buatkan sertifikat. Nanti silakan diisi, tolong diisi dengan nama yang benar ya, ejaannya. Misalkan ada gelar ya ditulis dengan benar. Kemudian emailnya juga ditulis dengan benar, karena nanti akan kita kirim berupa PDF ya. Ya untuk penghargaan para peserta yang sudah meluangkan waktu malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eri Darmawan. Sukses terus untuk sama-sama. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Jangan sungkan-sungkan. Untuk yang lain jangan sungkan-sungkan juga untuk tanya-tanya ke Belajar Mikrotik atau bisa
misalkan butuh materi sesuatu dari Etik Surabaya, silahkan kontak-kontak saya juga, ada di websitenya. Request materi mas, tentang apa, selain mikrotik atau yang lain, mungkin kita bisa agendakan lagi. Oke, saya tutup acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.